Selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang pertama yang sama kita hormati itu salam saya buat para sahabat mahasiswa, para pekerja, kemudian para serikat pekerja yang selalu berkomitmen untuk menjaga dan untuk memantau demi penyelamatan pekerja Indonesia. Di sebelah kanan saya sudah berhadir sahabat saya Muhammad Nur Husin Daulay, SHI, MHI. Iya. Magister Hukum Islam. Iya, benar. Siap. Berkebetulan sahabat Husin ini adalah seorang kandidat doktor. Ya, insya Allah mungkin Amin. tahun ini akan diselesaikan doktornya, insya Allah. Amin. Kemudian sahabat Husin ini adalah termasuk aktivis mahasiswa di masanya. Siap. Sekarang menjadi seorang akademisi di salah satu universitas di Sumatera Utara. Kemudian ya banyaklah kampus-kampus yang diisi oleh beliau, tetapi karena beliau adalah merupakan seorang santri dulunya, beliau tetap berkomitmen mengkaji terkait masalah hukum, terkhusus pada hukum Islam, sehingga beliau juga kalau tidak salah saya mengambil strata 3 atau S3 saat ini di UIN Sumatera Utara dengan prodi hukum Islam. Oke. Tadi berbincang-bincang di luar studio, sehingga pada akhirnya hadir ke studio Harap TV Channel ini, banyak berdiskusi, berbincang terkait masalah tentang ketenagakerjaan, bagaimana pandangan ketenagakerjaan, bagaimana pandangan sahabat kita ini. Saya panggil Bang Husin lah, walaupun memang sahabat Husin ini bisa dibilang junior lah, tapi kalau keilmuannya kita hampir-hampir lewat lah di bantenya. Jadi Bang Husin ini kebetulan sekarang mendalami mata kuliah yang sedikit ke Arab-Araban. Saya juga agak oyong juga mendengar nama mata kuliahnya, itu Qawaid Fiqih fil Muamalah. Benar. Kemudian mata kuliah fikih yang merupakan dasar dari hukum Islam, gitu kan? Dasar dari hukum Islam atau dasar dari ibadah dalam hukum Islam, fikih ini? Ya, bisa dikatakan dasar hukum Islam lah. Dasar hukum Islam. Jadi sahabat Husin ini, Bang Husin ini akan menerangkan nanti gambaran umum tentang Qawaid Fiqih fil Muamalah dan tentang fikih sesuai dengan mata kuliah yang cukup spesifik yang diembannya pada semester ini di tahun 2020 awal semester ganjil. Iya, benar. Ya. Beliau juga tadi mengatakan ayolah Bang, main-main kita ke Harap TV Channel, saya mau ikut-ikutan lah untuk menyampaikan materi melalui YouTube, dan insya Allah kan itu menyumbangkan ibadah kepada saya Bang, kira-kira gitu. Maka oke, saya juga sur saja, namanya juga kandidat doktor, kita datang kemarin nggak kita sambut, walaupun karena dadakan terpaksa hanya dengan kopi hitam yang sederhana saja begitu. Oke, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pekerja dan kawan-kawan serikat pekerja, mudah-mudahan nanti materi-materi yang disampaikan oleh Bang Husin itu bermanfaat bagi kita semua. Artinya yang namanya ilmu, apakah dia hukum Islam ataukah hukum rimba, itu memang perlu dipelajari Bang. Sedangkan hukum mencuri pun perlu dipelajari. Kenapa hukum mencuri perlu dipelajari, atau tata cara mencuri itu perlu kita pelajari? Paling tidak kita tidak kena curi Bang sama pencuri, kan gitu Bang. Oke, langsung saja Bang Husin, saya mohon Abang sampaikan dulu terkait pengantar umum tentang Qawaid Fiqih fil Muamalah itu sebenarnya apa Bang? Baik, terima kasih Bang ya. Nah, sebenarnya segan juga kita diskusi dengan senioran kita ini. Ya ampun.
Jadi sedikit kita terangkan Bang terkait tentang mata kuliah Qawaid Fikih Fil Muamalah. Memang kedengarannya agak Arab-Arab gitu, tapi memang itu bahasa Arab. Bahasa Arab Bang ya? Memang bahasa Arab. Iya. Jadi Qawaid Fikih Fil Muamalah itu artinya adalah kaedah-kaedah terkait tentang produk hukum di bidang muamalah. Jadi Qawaid itu jamak dari dua kata sebetulnya yang dihimpun, kaedah dan fikih atau kaedah-kaedah. Nah, jadi Qawaid itu adalah jamak dari kata kaedah. Kaidah. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia kaidah atau rumusan-rumusan. Nah, itu bahasa yang lebih sederhananya, Bang. Siap. Ini Bang, kalau agak Arab agak diindonesiakan karena memang viewers Harhab TV channel ini dari berbagai kalangan. Bukan hanya mahasiswa muslim tapi seluruh kalangan, seluruh mahasiswa, karena kita ini harapannya bermanfaat untuk semua orang. Bang. Siap, lanjut. Jadi Bang, kaedah-kaedah fikih di bidang muamalah sebagai suatu disiplin ilmu, apa sebenarnya bedanya dengan fikih? Apa bedanya dengan usul fikih? Kalau usul fikih adalah satu disiplin ilmu yang membahas bagaimana caranya kita melahirkan produk hukum dengan mengambil langsung dari nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih adalah produknya. Dia berbicara tentang haram, berbicara tentang halal, makruh, sunnah, mubah, sah, dan batal. Sedangkan kaedah-kaedah fikih ini adalah rumusan-rumusan, kaedah-kaedah yang dikumpulkan atau dibuat oleh ulama mazhab untuk memudahkan kita dalam melahirkan produk hukum terkait tentang aktivitas kehidupan kita sehari-hari, khususnya di mata kuliah ini terkait tentang muamalah. Jadi ini adalah suatu jalan ringkas untuk memudahkan kita sebagai seorang muslim, seorang akademisi, mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana caranya agar melahirkan produk hukum dengan jalan yang mudah, itulah jawabannya melalui kaedah-kaedah fikih. Ya. Fil muamalah ini. Kemudian selanjutnya kaedah-kaedah fil muamalah ini ataupun kaedah-kaedah fikih di bidang muamalah ini menjadi disiplin ilmu itu di abad keempat, dimulai di abad keempat kegiatannya, kemudian berkembang hingga hari ini. Dan itu penting, tadi sudah kita jelaskan, pentingnya adalah untuk memudahkan kita dalam menggali hukum-hukum Islam terkait kemuamalahan, aktivitas muamalah kita ini sosial ya Bang ya? Muamalah sosial, sosial. Artinya muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia. Iya. Berarti Abang ini membahas kaidah-kaidah hukum berkehidupan lah Bang ya? Iya. Ya, oke. Nah, di dalam kaidah-kaidah ini Bang ada 5 kaidah pokok. Oh iya Bang. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya adalah setiap perbuatan itu harus diawali dengan niatnya. Ya. Jadi misalnya dalam muamalah, di jual beli misalnya, bagaimana kita melakukan aktivitas kita dalam berjual beli, berdagang, itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah perbedaan antara aktivitas kita sebagai umat muslim, bahwasanya perbuatan kita itu walaupun demi kepentingan dunia tetap mendatangkan ibadah. Caranya bagaimana? Ya diawali dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatnya. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bahwasanya keyakinan itu menggugurkan keraguan-raguan. Maksudnya apa lagi tuh Bang? Ya maksudnya ketika kita melakukan aktivitas, kita ragu-ragu dalam persoalan di kehidupan kita ini, maka bagaimana cara menyelesaikan persoalannya adalah di mana Anda yakinnya. Contohnya misalnya Bang, dalam bermuamalah itu. Ya. Saya sudah bayar hutang belum ya? Sudah bayar hutang belum ya? Sudah dibayar atau belum? Maka jatuh dia belum dibayar. Oh, didudukkan. Iya. Belum dibayar Bang ya? Belum dibayar karena sejatinya dia punya utang asalnya Bang. Sama kan dengan sholat misalnya. Tapi itu gawat juga itu Bang. Tahu saya kalau kita berhutang, kita pasti ingat Bang udah bayar atau belum. Tapi kalau orang berhutang sama kita itu kita maka dalam persoalan itu Bang, kemudian muncul lagi kaidah furu'iyah. Apabila terjadi persengketaan antara keduanya, maka
yang menggugat dituntut untuk mendatangkan bukti. Maka ketika dia mengatakan Anda belum bayar, maka perlulah bukti di situ. Apa itu buktinya? Misalnya kwitansi pembayaran. Iya. Atau saksi lah ya Bang. Atau saksi, iya benar Bang. Iya. Baru yang ketiga adalah al-musyaqqatu tajlibut taysira.